Salam. Apabila kita melihat gonjang-ganjing perang Israel dan Palestina kali ini, demo-demo bukan hanya dilakukan di negeri-negeri Islam saja, bahkan di negeri-negeri Barat, di Amerika, di Eropa, demo-demo anti-Israel dan mendukung Palestina itu ramai sekali. Kita lihat bagaimana di New York ada demo mendukung Palestina, di London ada demo mendukung Palestina, di Perancis, di Italia, banyak ya di negara-negara Barat ini mendukung Palestina, dan tentu saja yang demo adalah orang-orang Islam. Di London misalnya, karena wali kotanya itu orang Islam, itu bukan main meriahnya demo di sana. Nah, ini terkait dengan naiknya jumlah Islam di Inggris. Jadi banyak sekarang mualaf-mualaf orang-orang baru masuk Islam di Amerika maupun di Barat. Bahkan ada laporan di Inggris saja ada 50 gereja yang tutup. Ya, dan 40-nya dibeli oleh umat Islam lalu dijadikan masjid. Jadi kalau kita perhatikan memang di dunia Barat ini atau juga di blok Barat ini sudah banyak mualaf-mualaf orang-orang memeluk agama Islam. Nah, ini ada beberapa sebab munculnya orang-orang Islam di Barat. Ada yang dari memang pengungsi. Ya, kita tahu hasil daripada Arab Spring itu, ketika di negeri Timur Tengah kekacauan-kacauan yang disebabkan oleh politik ini melahirkan banyak pengungsian-pengungsian. Ya. Nah, tentunya pengungsi-pengungsi ini terutama dari Afrika Utara itu, macam Libya, Tunisia, Aljazair itu, banyak yang mengungsi. Ya, tentu yang terdekat adalah negeri-negeri Eropa yang kebetulan juga punya harapan peningkatan ekonomi karena ekonominya bagus di Eropa. Jadi di Eropa itu kebanjiran pengungsi-pengungsi dari Timur Tengah. Nah, akhirnya karena memang Eropa ada semangat menghargai hak asasi manusia, pengungsi ini ditampung. Ya tentu ya mereka mempersiapkan ya makanannya, perumahannya, termasuk juga adalah bagaimana mereka bisa bekerja. Dan banyak akhirnya orang-orang Timur Tengah itu bekerja di Barat. Ya, memang sebagian besar masih mempertahankan agamanya, artinya tetap dia beragama Islam, walaupun kita juga mendengar banyak di antara mereka yang akhirnya karena kesulitan ya memeluk agama Kristen, karena memang ya misionaris Kristen luar biasa dananya. Ya, karena mereka ada sistem 1/10 dari penghasilan. Misalnya penghasilan itu 10 juta misalnya, dia harus serahkan 1 juta itu pada gereja. Nah, gereja lalu menampung, maka luar biasa itu dana yang dimiliki kalangan Kristen. Sehingga kalangan Kristen ya dengan dana yang luar biasa itu ya maka mereka membuat sekolah, membuat panti asuhan, penampungan buat orang-orang kesulitan.
Ya termasuk juga ya membuat balai-balai pelatihan, dan akhirnya mereka dapat pekerja. Dan tadi itu yang tidak kuat imannya, akhirnya banyak dari Timur Tengah ini juga yang masuk Kristen. Tapi tetap sebagian besar orang-orang yang memang backgroundnya Islam ya memeluk agama Islam, tetap beragama Islam ya. Tapi kembali di Timur Tengah pun tidak semuanya beragama Islam. Ada juga kantong-kantong di Timur Tengah itu Kristennya banyak, macam di Irak, di Lebanon, ya bahkan separuhnya orang Lebanon itu beragama Kristen. Jadi kembali ada fenomena yang kita bisa lihat di Eropa ini, yakni munculnya kekuatan Islam, dan itu dari orang-orang yang ya imigran, ya yang migrasi dari Timur Tengah ke Eropa, atau orang Eropa asli. Orang Eropa asli artinya yang backgroundnya memang Kristen akhirnya memeluk agama Islam. Karena memang manusia itu fitrahnya ingin tahu dan mencari kebenaran. Ya, apa buktinya manusia ingin tahu? Ya, tiap hari kita dijejelin macam-macam informasi. Tiap hari kita megang HP, macam-macam yang kita lihat, yang ingin kita ketahui. Nah, begitu juga manusia mencari kebenaran. Ya, banyak orang-orang mencari hal-hal yang baru yang terkait dengan keyakinan. Bahkan ya tadi di Eropa, termasuk yang laku adalah agama Hindu. Banyak orang-orang Kristen itu di Eropa akhirnya memeluk agama Hindu. Nah, tapi tadi itu agama Islam termasuk yang tercepat, terbanyak dipeluk oleh orang-orang saat ini. Perkembangan agama Islam itu cepat, walaupun tetap posisinya masih di bawah Kristen. Orang Kristen sekarang di dunia ada 2,5 miliar, sedangkan Islam baru 1,9 miliar. Tapi ya tadi ini masih terus berguling, ya masih terus berguling perkembangan di Eropa ini, orang-orang yang memeluk agama Islam. Yang kita harapkan tentunya ya ketika mereka memeluk agama Islam, mereka ya sesuai dengan Islam yang artinya damai, membawa pesan damai. Ya, berperilakulah sebagaimana orang yang memang datang ke tempat yang baru sebagai tamu, yakni di Eropa. Hendaklah orang-orang Islam ya menunjukkan citra diri Islam, bahwa Islam itu artinya damai, Islam itu artinya ya selamat, bahwa yaitu membawa pesan damai, membawa pesan keselamatan. Tapi kalau orang Islam menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak bagus, apalagi sampai jatuh ke terorisme misalnya, menjadi teroris, nah itu pukulan balik buat Islam. Ya, maka kita lihat di Eropa ada beberapa kasus, beberapa negara yang diprovokasi supaya membakar Al-Quran. Di Swedia misalnya sering banget itu, ya orang-orang disuruh membakar Al-Quran. Ini akibat dari informasi yang tidak benar tentang Islam. Ya, atau juga tadi itu ada perilaku-perilaku Islam yang tidak menunjukkan jati diri sebagai orang Islam. Islam sesuai dengan artinya, salam itu artinya damai. Ya, damai. Ya, artinya juga selamat. Tiap hari selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri dan ke kanan. Ya, ada mengatakan kepada malaikat, tapi juga ada mengatakan kiri kanan kita. Ya, hendaklah orang Islam membawa pesan-pesan keselamatan, pesan-pesan damai. Nah, maka demikian diharapkan Islam akan terus ya berkembang di Eropa, dan kita yakin blok Barat pun ketika akan meredup, ini yang muncul nanti
kekuatan Islam. Salam.